di sidang putusan. Dapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya, ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan wan prestasi kita jalan. Artinya ntar kalau pidana selesai akan Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung. Ya. Jadi sidang putusan sela hari Kamis, sidang gugatan wan prestasinya hari Senin tanggal 21. Di situ secara resmi akan saya sampaikan tentang pencabutan. Semua surat pencabutan dalam bentuk soft copy-nya saya sudah serahkan kepada kuasa hukum tergugat dan para turun tergugat, sudah saya sampaikan. kapan bang surat itu dilayangkan? Kemarin. Bang, ini kan Itu berarti atas keinginan Nicky juga sendiri? Ya kita harus dialog ya, jadi kita harus diskusi. Ini sebentar lagi dua-duanya jalan, ya kan? Kan habis mediasi, habis SFC kan, habis ini kan pasti akan berjalan nih. Dua-duanya akan berjalan. Saat dua-duanya harus berjalan ini, mana yang harus kita jadikan skala prioritas? Kan kita harus konsentrasi, kita juga harus diskusi, kita harus membedah, membaca semua berkas. Harus kita ambil sikap, apa yang harus kita dahulukan. Akhirnya yang perlu kita dahulukan bagaimana kita memberikan pembelaan secara pribadi kepada Nikita Mirzani, karena itulah dia yang menjadi terdakwa. Karena kalau orang yang mengalami perkara pidana itu kan terkait dengan pribadinya, makanya kita konsentrasi ke melakukan pembelaan kepada perkara pidana. berarti bisa dibilang gugatan yang ditunda bang? Itu menjadi rahasia nanti, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai di dalam sebuah perkara itu kita tidak hadir karena kita lagi konsentrasi di suatu masalah. Lebih bagus kita mengambil sikap, kita cabut, kita fokus kepada satu masalah pidana. Dua-duanya adalah sama, cuma perbedaan pidana dan perdata. Yang perdata harus kita cabut, kita fokus kepada yang pidana. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan sela menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Nah, inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan sela. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Gitu. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan
bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan, tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang